Nah, lampu jalan ini terinspirasi dari stomata kaktus. Stomata kaktus ini untuk mengurangi proses penguapan pada siang hari, gedung teater Esplanade di Singapura itu terinspirasi dari organ yaitu kulit durian. Nah, lapisan terluar atap gedung berbentuk segitiga seperti duri pada durian yang dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat kompeten, sobat kompeten dalam pelajaran biologi, yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan. Bersama saya Ibu Dian C. Fitriani, Guru IPA SMP Negeri 174 Jakarta. Teknologi yang diambil atau diadopsi dari struktur tubuh tumbuhan yang pertama adalah panel surya atau solar cell ya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi dari proses fotosintesis di mana energi matahari diserap oleh klorofil pada tilakoid untuk menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, elektron bergerak menuju enzim yang menghasilkan energi yang bentuk ATP dan NADP, di mana energi ATP dan NADP ini akan mengubah CO2 menjadi energi kimia. Nah, ini proses dari fotosintesis. Pada panel surya, energi matahari yang mengenai panel akan menyebabkan elektron bergerak dan proton pun ikut bergerak. Pergerakan proton inilah yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini yang nantinya bisa digunakan untuk sumber arus listrik di dalam rumah. Yang kedua, sensor cahaya yang disebut dengan LDR ya. LDR ini contohnya adalah penggunaan lampu jalan. Kalian bisa lihat lampu jalan itu kalau pagi langsung mati ya. Kemudian kalau sore malam itu nyala sendiri. Jadi tidak usah ada yang jaga untuk mematikan dan menghidupkan. Nah, lampu jalan ini terinspirasi dari stomata kaktus. Stomata kaktus ini untuk mengurangi proses penguapan pada siang hari, sel penjaga pada stomata kaktus yang memiliki fotoreseptor akan menangkap cahaya matahari dan memompa air keluar dari sel penjaga. Sehingga sel penjaga mengecil, akibatnya stomata tertutup. Nah, sebaliknya pada malam hari air akan dialirkan kembali ke dalam sel penjaga sehingga stomata dari sel penjaga membuka. Nah, ini kita lihat ada di gambar, ada sel penjaga pada siang hari dan pada malam hari. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi proses penguapan. Hal ini diaplikasikan pada lampu jalan. Nah, pada lampu jalan itu terdapat fotoreseptor yang dapat mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar dan dapat diubah nilainya melalui penyinaran cahaya. Nah, pada siang hari ketika ada aliran listrik yang menuju saklar, maka saklar menjadi off sehingga lampu mati. Sedangkan pada malam hari tidak ada aliran listrik pada saklar sehingga saklar tetap on dan lampu hidup. Nah, ini adalah contoh dari
lampu jalanan yang mengadopsi dari stomata cactus ya. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Nah, lapisan pelindung dan pengilap ini terinspirasi dari kutikula daun, yaitu lapisan paling luar di atas epidermis yang mengandung lapisan lilin yang bersifat hidrofob atau tidak suka air. Mungkin kalian pernah memperhatikan ketika air di atas atau berada atau jatuh ke atas daun talas. Nah, itu tidak menempel pada daun. Nah, lapisan lilin ini mencegah debu dan kotoran. Hal ini diaplikasikan pada semir sepatu, lapisan pengilap mobil, kemudian alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari lapisan kutikula pada daun. Yang keempat, alat pemurnian air. Nah, alat ini terinspirasi dari akar eceng gondok, di mana akar eceng gondok berupa serabut yang jumlahnya banyak, rapat dan dapat menyerap partikel dalam air yang termasuk di dalamnya ada racun. Nah, membran akarnya berpori dan bersifat aquaporin ya, dan mengandung protein yang memiliki daya ikat. Nah, hasil dari modifikasi atau aplikasi dari alat yang terinspirasi dari akar eceng gondok ini adalah ini berupa alat pemurnian air. Yang kelima, gedung teater Esplanade di Singapura itu terinspirasi dari organ yaitu kulit durian. Nah, lapisan terluar atap gedung berbentuk segitiga seperti duri pada durian yang dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk ke dalam gedung. Nah, ini dengan bentuk segitiganya tadi dapat diatur untuk mengikuti gerakan matahari sehingga intensitas cahaya di dalam ruangan bisa diatur, tetap terjaga dengan baik ya. Yang keenam, ada lilipat kota mengambang. Nah, didesain oleh Vincent Collabot yang terinspirasi dari daun teratai lilipat Amazonia Victoria Regia yang merupakan prototip kota mengambang untuk mengantisipasi mencairnya gunung es di Antartika. Nah, luar biasa ya. Nah, ini dapat menampung 50.000 penduduk yang di dalamnya dikembangkan kehidupan flora dan fauna di sekitar danau dengan air yang ditampung dari air hujan. Nah, ini bentuknya seperti ini, terinspirasi dari sini, dari daun teratai ya, teratai jenis Amazon Victoria Regia. Dan ini ada pupping block. Pupping block ini terinspirasi dari jaringan parenkim pada tumbuhan. Nah, kalian lihat mirip kan seperti ini ya. Jadi dari jaringan tubuhan dan organ serta struktur organ lainnya itu menginspirasi terhadap teknologi yang ada sekarang. Oke, demikian teknologi yang terinspirasi dari struktur tubuh tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Sobat Kompeten.